persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Mari saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah, ya kan? Dan juga kita akan masuk dalam hadirat Allah. Kita akan belajar sebagai sabda firman Tuhan yang akan terus menyegarkan daripada jiwa kita. Mari saudara, kita akan mulai dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh hadir ya Tuhan, untuk berdoa, memuji, menyembah. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memperbaharui kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan kami berdoa, biarlah ya Tuhan Kau sendiri ya Tuhan mengurapi setiap kami, menyembuhkan semua kami yang sakit. Tuhan menguatkan kami yang lemah, bahkan membebaskan ya Tuhan setiap kami yang terikat. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami bisa mengerti segala rencana-Mu, segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari sekali lagi bersama-sama katakan Tuhan, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Semuanya haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan Tuhan, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Semuanya haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari lebih lagi semuanya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini doa kami ya Tuhan. Oh ya la bapa sini la bala 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 bala. Ya la bapa ya la bala bala Pujilah Tuhan. Mari bersama-sama. mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari angkat tanganmu semuanya. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri Penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dari awal katakan Yesus kami puja, haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
sembah. Haleluya. Haleluya. Buka suaranya Ibu Bapak. Nyanyikan pujian ini. Sembah Dia. Haleluya. 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 Lebih lagi dengan segenap hati. Sembah Dia. Haleluya. 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 Terus nyanyikan lagu ini. Saya melihat satu terobosan sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah pujian kita. Buka suaranya saudaraku. Nyanyi dengan segenap hati. Nyanyi. Singing back. Singing back. Nyanyikan balik. Dia sedang memperbaharui kita dengan kasih-Nya. Kami sembah Engkau Bapakku. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk satu terobosan. Haleluya. Haleluya. Nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sembah terus saudaraku. Dalam rohku, dalam roh saya. Saat kita menyembah, roh Tuhan sedang bekerja. Menjawab doa-doa yang sedang dinaikkan, yang sudah dinaikkan. Tuhan
Tuhan sedang melakukan mujizat, terobosan, yes. Pemulihan, pembaruan, yes. Nyanyi pujian bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Yesus kami sembah. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Pada saat ini di dalam hadirat-Mu Bapa, kami sepakat berdoa. Beri kami Tuhan rasa syukur di hati kami. Beri rasa syukur di hati kami untuk kami dapat mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari saudara datang pada Tuhan, ucapkan terima kasih. Ingat kebaikannya. Ucapkan terima kasih. Tuhan yang sudah mengampuni dosa kami. Tuhan yang sudah membenarkan kami. Tuhan yang memberi damai sejahtera. Tuhan yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan yang membuat kami makin dekat. Engkau yang membawa kami makin dekat, makin kenal Tuhan. Aku mau katakan terima kasih. Tuhan ubah kami dari hari ke hari. Tuhan perbaharui kami dari hari ke hari. Satu kerinduan hati kami ingin bisa nyembah Tuhan.
Kami ingin bisa nyembah Engkau lebih lagi. Kami bisa kenal Tuhan lebih lagi. Beri kami Tuhan makin lembut, makin rendah hati. Tuhan, kami sujud di kaki-Mu sekarang. Kami sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, saat ini Tuhan akan buat satu terobosan. Bisakah saudara melihat jawaban doa yang sudah engkau naikkan di hadapan Tuhan? Jawaban dari doa-doa yang saudara sudah panjatkan di hadapan Tuhan. Mari engkau lihat itu. Engkau sudah terima itu. Dan katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan ini. Terima kasih untuk kesembuhan ini. Terima kasih untuk pemulihan ini Tuhan. Terima kasih untuk jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat ya Tuhan. Ya Tuhan. Di menara doa online ini terima kasih. Makasih Tuhan, banyak yang Tuhan sudah sembuhkan. Banyak yang Tuhan sudah selamatkan. Banyak yang Tuhan buat mereka makin kenal Engkau. Lewat menara doa online ini aku mau katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sepanjang tahun 2000 ini Tuhan, 2021 ini. Sepanjang tahun ini Tuhan aku melihat tangan Tuhan bekerja atas jemaat-Mu, atas umat-Mu ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan luputkan mereka. Terus lindungi mereka ya Tuhan. Pelihara anak-anak-Mu ini Yesus. Kalau mereka berseru Tuhan jawab Tuhan. Sertai mereka dalam kesesakan mereka ya Tuhan. Dengan panjang umur Tuhan beri buat mereka. Kenyangkan mereka ya Tuhan. Perlihatkan keselamatan-Mu ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang dalam pergumulan hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan tetap beri kami hati yang bisa menyembah-Mu ya Tuhan. Hati yang bisa menyembah-Mu Yesus. Oh ya labakasih, hati yang bisa bersyukur padamu Yesus. Oh ya labakasih ini Tuhan jawab anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Jawab doa anak-anak-Mu ini Yesus. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan biarlah kehendak-Mu yang terbaik terjadi atas kami. Dalam nama Yesus. Tuhan buat terobosan dalam pekerjaan anak-anak-Mu. Terobosan dalam bisnis mereka, dalam keuangan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari buka suaranya, sembah Dia lagi, katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk
menyembahmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Satu memang kerinduan hati kami ingin punya hati yang selalu bisa menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan kami tahu damai sejahtera Tuhan itulah tanda bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, bicara secara khusus, secara pribadi buat anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang Kau kasihi. Urapi hamba-Mu untuk dapat mengajarkan sebagian sabda firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ini. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Nah hari ini saya ingin bagikan tentang breakthrough prayer atau doa terobosan. Jadi ada 3 berkat dari breakthrough prayer. Nah saya ingin bagikan dari satu contoh saudara. Saya kasih contohnya dulu, yaitu kisah Raja Yosafat saudaraku ya. Memang yang namanya terobosan atau doa terobosan itu dibutuhkan. Kita melakukan doa terobosan itu dibutuhkan ketika saudara kita menghadapi satu situasi yang memang kejepit. Ya Tuhan, terdesak saudara aku yang Kristus. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah pada saat itulah sebenarnya saudara harus bisa ya kan mengaktifkan daripada imannya untuk melakukan yang namanya doa terobosan. Nah kita akan melihat sini saudara Kristus. Apa yang terjadi ketika Raja Yosafat ya melakukan doa terobosan bersama dengan rakyatnya ya suku Yehuda. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 29 sampai 30 kita baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan. Dalam terjemahan yang lain saudara, saya lihat, saya baca itu diterjemahkan kelegaan dalam segala hal. Saudaraku ya, kepadanya di segala penjuru. Saya percaya bahwa setiap kita inginlah kita habisi masa sisa hidup kita dengan apa? Kelegaan dalam segala hal. Kata kelegaan ini saudara pernah disebut Yesus di dalam Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan apa? Kelegaan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus ya. Saya ingin dorong saudara untuk lakukan doa terobosan. Saudara mau? Katakan amin. Ya ketika kita melakukan doa terobosan atau breakthrough prayer, maka Tuhan akan mengubah yang namanya pergumulan kita ya kan menjadi sebuah berkat besar bagi kita. Yang percaya katakan amin. Nah kita melihat saudara, nanti saudara baca secara lebih detail lagi kisah Raja Yosafat dari ayat yang pertama saudaraku. Nah Raja Yosafat saudara ya, dan orang Yehuda ketika dia dengar kabar dia akan dikepung oleh 3 bangsa besar. Nah pada saat itu saudara, singkat kata saya pakai istilah, raja ini mengajak seluruh rakyatnya melibatkan Tuhan di dalam peperangan mereka melawan bangsa-bangsa besar melalui apa? Sebuah doa terobosan. Nah apa yang terjadi saudara? Ya kan Alkitab jelaskan setelah mereka lakukan doa saudaraku, apa yang terjadi? Kita lihat di dalam ayat 24 sampai 26. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi apa? Bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. 3 bangsa besar dalam jumlah yang sangat besar. Semuanya jadi mayat, saudara, jadi bangkai. Saudaraku, ini yang dilihat oleh Yosafat. Tanpa mereka harus perang.
Face to face saudaraku. Karena apa? Tuhan membuat mereka saling bunuh-bunuhan. Satu dengan yang lain. Dengan sahabat teman-temannya itu saudaraku. Nah ayat 25 kita baca sama-sama. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu, baca keras, lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di mana? Di lembah pujian, saudaraku. Di sini dikatakan dalam terjemahan yang bahasa Inggrisnya, the valley of blessing. The valley of barakah. Saudara, itu adalah lembah berkat sebenarnya. Tapi bahasa Indonesia menerjemahkan lembah pujian. Wah, jadi kalau gitu ketika kita menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang berada di lembah mana? Lembah berkat. Saudaraku, kita berada di tempat berkat, tempat di mana Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Yang percaya katakan amin. Karena pada waktu saudara saya naikkan nyanyian pujian, pada saat itu Allah hadir. Maka di sini dikatakan bahwa pada hari keempat mereka kumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji, praise and thank the Lord. Jadi mereka memuji dan mengucapkan terima kasih sama Tuhan, saudaraku. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lembah berkat, the valley of barakah. Barokah, saudaraku ya, barakah. Ibu bapak saudara Yesus Kristus, saya ingin beritahu ini hari-hari ini, saudara, dari sejak minggu kemarin sampai hari ini kita memasuki Desember, saudaraku. Kita tahu setiap kali kita masuki bulan Desember, sebenarnya kita sedang mengingat apa yang Tuhan telah lakukan, Tuhan telah berikan kepada dunia ini. Yaitu apa saudara? Dia berikan anaknya yang tunggal kepada dunia ini, kepada saudara dan saya. Yaitu namanya siapa? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, pemberian terbesar yang Allah berikan buat kita, saudaraku, yaitu apa? Yesus Kristus. Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada saudaraku yang Kristus bahwa satu kerinduan hati Tuhan. Ya kan? Sebagaimana dia sendiri yang berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya kamu mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyainya dalam apa? Segala kelimpahan. Segala kelegaan. Ini yang Tuhan mau. Dalam segala aspek saya mengalami kelimpahan, kelegaan di situ. Ibu bapak saudara Kristus. Gimana caranya? Tuhan ingin saudara tinggal hidup di mana? Di lembah pujian itu. Di lembah berkat itu. Di mana ada Tuhan di sana. Di sana ada begitu banyak kelimpahan. Sehingga kita membutuhkan waktu 3 hari untuk membawa rampasan peperangan rohani. Jadi kita melihat di sini saudara ya. Kalau saudara baca di perjanjian lama. Ya, kisah-kisah bangsa Israel. Bagaimana mereka bisa mengalami yang namanya perluasan, peningkatan. Dalam hal apa? Pengaruh, kekuasaan, harta kekayaan dan lain sebagainya. Itu selalu dimulai dengan apa? Peperangan. Peperangan itu membuat satu negara, satu bangsa mengalami perluasan wilayah. Perluasan pengaruh dan bertambahnya yang namanya kekayaan. Saudaraku yang mengerti di sini katakan amin. Kalau di dalam kehidupan kita sekarang, saudara, yaitu peperangannya itu apa? Kita nggak perang dengan manusia seperti di perjanjian lama, saudaraku. Tapi peperangan kita bukan melawan darah dan daging,
Tetapi peperangan kita adalah melawan apa? Penghulu, penguasa di udara. Kita perang melawan pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Masalah-masalah hidup kita. Masalah kedagingan kita. Masalah dapat kuasa gelap. Masalah pada dunia, pengaruh dunia selama ini. Ketika kita bisa memenangkan tiap peperangan. Kapan artinya kita bisa menang perang, saudaraku? Pada saat saudara dan saya memiliki yang namanya damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Ketika saudara memiliki damai sejahtera, itulah satu indikator. Itulah satu tanda bahwa kasih karunia Allah sedang menyertai hidup saudara. Kita tahu di mana ada kasih karunia Allah, di situ akan ada apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai kita. Di situ ada apa? Ada satu terobosan yang terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin, saudaraku. Nah, ibu bapak saudara, saya ingin jelaskan tentang doa terobosan sebenarnya. Apa sih sebenarnya doa terobosan itu? Doa terobosan adalah sebuah doa, ya, yang tetap kita doakan dengan penuh keyakinan ketika kita merasa terkepung, terpojok dengan segala masalah kesulitan dalam hidup kita. Dan sekalipun kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan, tetapi kita tetap mau percaya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Itu doa terobosan. Jadi doa terobosan. Kita lakukan doa terobosan sebab kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita dengan caranya yang ajaib pada waktunya yang sempurna. Kita melakukan doa terobosan karena kita percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang pasti menolong kita. Tuhan yang kita sembah, di mana kita berdoa, kita percaya bahwa Dia pasti menjawab doa kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah, saya akan jelaskan pada saudara untuk supaya aku harus lakukan yang namanya doa terobosan, bukan doa yang biasa-biasa. Walaupun seperti tidak ada dasar lagi untuk percaya, untuk berharap, tapi saudara tetap berdoa. Ini namanya doa terobosan. Doa terobosan pernah dilakukan bukan cuma oleh ini Yosafat, dia doa. Dia berkata bahwa aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat, tetapi mataku tertuju kepadamu. Itu doa terobosannya dia, saudaraku. Lalu dia mulai berbicara bahwa aku tahu, aku kenal engkau itu siapa. Dia ingatkan dirinya, bahwa Tuhan itu siapa? Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang ada di atas, mengatasi segalanya, daripada segala bangsa-bangsa. Dia ingatkan kepada dirinya bahwa dia punya Allah yang berada di atas, mengatasi segala bangsa-bangsa, yang lebih besar kuasanya daripada bangsa-bangsa, khususnya mereka sedang menyerang. Kedua, dia ingatkan bahwa Tuhan pernah melakukan perbuatan yang besar, yang ajaib di masa lalu kepada nenek moyangnya Abraham. Yosafat dia berdoa demikian. Yang ketiga, dia berdoa, lakukan sekali lagi Tuhan. Lakukan sekali lagi Tuhan. Itu doa terobosan daripada Yosafat. Seorang penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus, dia pun mengalami doa terobosan. Doa terobosan adalah doa yang tetap dinaikkan sekalipun keadaan kita sedang terpojok, keadaan kita sedang terkepung, seperti semua nampaknya mustahil, tapi kita tetap berdoa karena kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang menjawab doa. Penjahat ini berdoa bagaimana? Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Ini doa terobosan, saudaraku. Padahal beberapa menit yang lalu orang yang sama ini dia menghujat Yesus. Tapi dia ubah kata-katanya, saudaraku. Dan Yesus jawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Tuhan jawab doa dia. Pada hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku
di Firdaus. Katakan amin. Katakan amin. Kita belajar kemarin tentang Rahel. Rahel pun melakukan doa terobosan. Dia mandul, dia tahu. Awalnya dia ngomong sama suaminya. Kenapa kok aku gak punya anak? Dia dibentak. Orang Palembang disegak sama Yakub suaminya. Emangnya aku Tuhan? Aku bisa kasih anak? Gak bisa aku. Akhirnya dia berseru sama Tuhan. Dan Tuhan ingat Rahel. Dan Tuhan mendengar permohonannya. Dan Tuhan beri Rahel seorang anak laki-laki, Yusuf, yang menjadi pemimpin. Yang memelihara daripada keluarga Yakub, keluarga Israel. Keluarga satu bangsa besar. Yang pada akhirnya dari keluarga itu lahir juru selamat Yesus Kristus. Dari seorang bernama siapa? Rahel ini. Saudaraku Yusuf, anaknya saudaraku Yesus Kristus. Hari ini mungkin saudara sudah doa. Saudara sudah usaha. Tapi tidak ada hasil. Keadaan saudara mungkin terpojok. Keadaan saudara mungkin terkepung dengan keadaan. Saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya ingin katakan, lakukan doa terobosan. Katakan amin. Ada 3 hasil yang akan saudara terima kalau saudara melakukan doa terobosan. Yang pertama saudara, ya kan hasil pertama adalah doa terobosan. Ya kan hasil pernah dari doa terobosan adalah kita akan mendapatkan lebih banyak berkat daripada yang bisa kita tangani, kita ambil, kita bawa. Yang percaya katakan amin. Akhirnya kita terkejut dan terheran-heran. Itu kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 24, 25. Tadi kita baca saudaraku. Mereka orang Yehuda, Yosafat dan orang-orang Yehuda rakyatnya. Wah, mereka terkejut. Begitu banyaknya saudaraku. Dikatakan mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saya percaya ketika saudara melakukan doa terobosan dan Tuhan jawab itu, maka saudara akan terkejut, gak nyangka. Aku minta satu, Tuhan beri lebih banyak daripada aku yang doakan, apa yang aku pikirkan. Katakan amin saudaraku. Petrus mungkin berharap dia cuma dapat tangkapan yang seadanya. Saudaraku yang Kristus, karena kemarin dia sudah menangkap ikan dan dia tidak dapat tangkapan. Saudara, ketika Tuhan mulai berbicara kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Petrus gak pernah nyangka ini satu terobosan terjadi dalam hidup dia. Dalam bisnis penangkapan ikan dia dapat ikan begitu banyak. Alkitab katakan sampai jalanya hampir koyak, sampai perahunya hampir tenggelam. Saking banyaknya saudaraku. Saya percaya ya memasuki bulan Desember ini, siapkan hati saudara. Siapkan pikiran saudara. Siapkan satu wadah untuk mujizat yang Allah ingin kerjakan bagi hidup saudara. Tuhan akan berikan kado Natal yang khusus, yang spesial, yang saudara tidak duga sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Lakukan doa terobosan. Lakukan doa terobosan. Yang kedua, ya kan, adalah apa? Hasil pada doa terobosan. Hasil yang kedua adalah bahwa Tuhan akan memperbaharui kita. Dengan apa? Dengan kasih-Nya. Tuhan perbaharui kita. Saudara, dengan kasih-Nya. Ya saudaraku, di sini dikatakan bahwa artinya apa Tuhan perbaharui kita dalam kasih? Kalau kita dijawab doa, ketika ada doa terobosan, dia akan perbaharui kita dengan kasih-Nya. Artinya apa? Saudara akan menjadi orang yang kok suka ya nyembah, suka muji, suka nyembah, suka duduk dalam hadirat Tuhan. Makin suka berada di menara doa, suka kumpul bersama untuk bicara sharing daripada firman. Saudara suka akan apa saudara? Bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Ini akan terjadi kalau saudara melakukan doa terobosan. 2 Tawarik 20 ayat 26. Di situ kita sudah baca tadi saudaraku, bahwa mereka berkumpul di mana? Di lembah pujian.
Di sana mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ketika Tuhan melakukan mujizat, ketika Tuhan memberkati saudara, Tuhan sedang memperbaharui kita. Dengan apa? Dengan kasih-Nya. Hal itu akan menyebabkan sebenarnya harus kita semakin rindu. Ya kan, untuk beribadah dan suka untuk sujud menyembah Tuhan. Hasil yang ketiga adalah apa saudaraku dari doa terobosan? Hasil yang ketiga adalah bahwa saudara dan saya, kita akan diberikan apa? Kuasa untuk menjadi saksi. Ini doa terobosan, kita bisa bersaksi. Waduh, aku gak nyangka loh. Semua pada cerita. Ya saudara cerita. Saya dengar kesaksian daripada seorang ibu, saudara, ya kan, seorang ibu yang tiba-tiba meninggal dunia. Yang tiba-tiba meninggal dunia dan memang dinyatakan dokter sudah meninggal dunia. Lalu dia mempunyai pengalaman ngelewatin lorong yang dikenal dengan itu namanya lembah kekelaman. The Valley of Death. Itu namanya lembah kematian sebenarnya saudaraku. Tetapi jalan itu saudara emang jalan yang penuh dengan kegelapan. Dengan banyak kuasa gelap. Tapi lorong itu saudaraku. Itu seperti kayak ada kaca. Saudara yang dikelilingi oleh malaikat Tuhan. Itu Tuhan menyertai. Dia cerita. Banyak hal. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dia ada berada dalam air. Tapi dia enggak sesek. Dia dalam air. Tiba-tiba tangan Tuhan ulurkan dan dia terangkat di dalam air. Dan dia mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Lalu oleh kasih karunia Tuhan, lalu dia hidup kembali. Di situ pengalaman ini membuat dia bilang, saya ambil keputusan. Dia seorang dokter gigi ya saudara, yang cukup terkenal di Amerika. Ini orang Indonesia di Amerika saudara, Yesus ya. Dia sudah warga negara Amerika, ya kan? Suami istri ini dokter gigi. Cerita, saudara persaksian. Lalu sejak saat itu saya ambil keputusan. Ya, untuk berhenti jadi dokter gigi. Dan saya hanya kerja untuk bersaksi. Saya berusaha untuk pergi ke tempat fitness, gym. Teman-teman gym, orang datang, saya cerita. Tempat-tempat apa saya datangi, saya cerita tentang pengalaman saya. Saya percaya kalau terobosan terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kita satu gairah semangat untuk bersaksi. Kita tidak malu menyaksikan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang mengerti dan percaya, katakan amin. Nah sekarang saya akan ajak saudara untuk baca ini ayat penting. 2 Tawarik pasal 20 yang tadi kita baca. Ayat 29 sampai 30. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah. Karena Allahnya mengaruniakan keamanan, kelegaan dalam segala hal kepadanya di segala penjuru. Saudara, sebelum saya mau akhiri, saya mau sampaikan begini. Bukankah kita ingin memiliki keamanan, kelegaan di dalam segala hal selama sisa hidup kita? Amin saudara. Nah saya ingin ajak saudara, mulailah berdoa dengan doa terobosan hari ini. Mungkin saudara tanya, Pak Sabta, untuk saya ini doa terobosan itu model apa? Apa sih maksudnya? Apa harus teriak-teriak? Gitu, guling-guling, itu terobosan sampai kita kecapean. Apa iya gitu? Iya boleh juga kalau saudara mau lakukan seperti itu. Tetapi esensi doa terobosan adalah apa saudaraku? Syarat dari doa terobosan itu apa sih saudara? Saudara, iman. Katakan iman. Salah satu unsur dari doa terobosan adalah apa? Menyatakan rasa syukur. Ya kan? Menyatakan rasa syukur dan terima kasih. Sekalipun Tuhan belum menjawab doa kita. Sebagaimana yang dilakukan Raja Yosafat dan rakyatnya. Saudara sini saudara. Apa yang dilakukan Yosafat? Setelah dia naikkan doa yang 3 itu saudara. Dia beritahu pada dirinya. Allah itu mengatasi bangsa-bangsa.
Itu pertama. Yang kedua, dia beritahu dirinya bahwa Allah pernah lakukan perbuatan yang ajaib, yang luar biasa di masa lalu. Yang ketiga, dia minta Tuhan untuk lakukan hal itu yang pernah dilakukan di masa lalu hari ini terhadap musuh-musuhnya. Lalu saudaraku Yesus, apa yang dibuat oleh Yosafat? Yosafat mulai menyatakan syukur. Nyatakan rasa syukur dengan apa? Menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dia tempatkan saudara orang-orang, saudaraku Yesus, tim pujian penyembahan di depan tentara yang membawa senjata. Musuh mungkin bingung. Musuh yang 3 bangsa besar ini bingung. Kenapa kok choir? Tim paduan suara di depan. Bukan tim yang bersenjata. Lengkap di depan. Yosafat mau katakan begini saudara Kristus. Ya kan? Bahwa inilah satu syarat daripada salah satu unsur penting dari doa terobosan. Yaitu kita bisa berkata kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kemenangan yang gilang gemilang dalam peperangan ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami mau katakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dalam 2 Tawarik 20:21 dia katakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia mau bilang begini, kalau dulu Tuhan pernah tolong nenek moyangku, menghalau segala bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian ini, sekarang aku percaya Allahku kasih setianya untuk selama-lamanya. Dulu, hari ini, dan untuk ke depan keturunanku. Saudara, dia naikkan nyanyian pujian ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu mereka menaikkan nyanyian pujian, ayat 22 kita baca sama-sama saudara. Ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah apa? Penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka apa? Terpukul kalah, mati semua. Lalu semua harta benda, ternaknya ditinggalkan. Saudara sini, doa terobosan lebih daripada teriak-teriak, guling-guling. Saudara, doa terobosan bicara tentang kita tetap berdoa sekalipun keadaannya mustahil. Doa yang model apa kita berdoa? Doa dengan menyatakan syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Nyatakan rasa syukur 3 hal. Lewat nyanyian pujian, lewat persembahan kepada Tuhan, dan yang ketiga melalui perjamuan kudus. Ketika saudara mulai menyatakan syukur kepada Tuhan, saudara sedang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah mengurus semua kesulitan ekonomiku Tuhan. Saya bisa berkata seperti itu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengurus, menyelesaikan masalah keuanganku ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Karena Tuhan telah menyembuhkan sakit penyakitku ya Tuhan. Mungkin Tuhan belum sembuhkan. Tuhan belum pulihkan ekonominya. Tapi saudara bisa berkata terima kasih. Sampai saudara satu keyakinan. Dia pasti tolong kok. Katakan amin. Tuhan terima kasih. Karena Tuhan sudah mengatasi konflik ini. Masalahku ini dengan si A si B. Pada waktu kita mulai berkata terima kasih Tuhan. Sebelum Tuhan menjawab doa kita. Itulah saat dimana saudara sedang melakukan apa? Doa terobosan. Istilah yang sederhana diajar oleh Paulus. Paulus berkata begini dalam Filipi pasal 4 ayat 6, 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Tetapi nyatakanlah kepada Allah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi doa terobosan saudaraku adalah saudara nyatakan apa yang menjadi keinginan saudara kepada Allah. Ya, lalu saudara mulai ucapan terima kasih. Dan aku percaya Tuhan, Engkau mendengar doaku. Engkau menjawab doaku. Ya kan? Sampai ketika saudara mengucapkan dengan segenap hati, pasti respon Tuhan adalah Dia akan memberikan kita apa? Damai sejahtera. Di sini katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam apa? Kristus Yesus. Jadi di sini saudara, ketika kita menyatakan rasa syukur kita, terima kasih sebelum Tuhan menjawab doa kita, sebelum Tuhan melakukan apapun. Dengar baik saudaraku, sebenarnya kita sedang melakukan satu tindakan iman. Sebenarnya kita sedang melakukan sebuah doa terobosan. Kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan membuat terobosan dalam hidup kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yesus pun ngajar saudaraku soal doa terobosan. Di dalam Markus 11 ayat 24. Yesus berkata apa saudara? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Sebelum kita percaya saudaraku bahwa kita telah menerimanya, maka Tuhan belum bisa memberikan itu pada kita. Kapan kita bisa percaya bahwa kita sudah menerimanya? Ketika kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Ada 3 ungkapannya. Lewat nyanyian pujian, lewat persembahan, dan lewat apa? Perjamuan kudus. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah, ini bicara tentang iman jadinya. Doa terobosan bicara tentang iman. Iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu. Iman bukan hanya berharap bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Tetapi iman adalah berterima kasih sebelum Tuhan melakukan sesuatu. Dan iman adalah syarat dari apa? Doa terobosan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ini saudaraku yang harus diindikan. Ya, kalau saya memberikan saudara selembar cek berisi 10 juta rupiah. Apakah saudara mau menunggu sampai cek itu cair dulu baru bilang terima kasih Pak Sabta? Tentu saja tidak. Saudara akan langsung ucapin terima kasih sama saya. Katakan amin. Tetapi uang itu akan menjadi milik saudara sampai saudara benar-benar menguangkan. Karena cek yang saya kasih itu adalah janji saya untuk ngasih duit ke saudara. Tapi janji saya itu adalah janji yang ada isinya. Setiap firman yang saudara baca yang mengandung janji itu ada isinya, bukan kosong. Karena Allah kita bukan Allah pembohong. Allah tidak pernah bisa bohong. Manusia bisa buka cek dan isinya kosong. Tapi Tuhan kalau dia berjanji ada isinya saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi ketika saya memberi cek kepada saudara, selembar cek kepada saudara, saudara berkata apa? Terima kasih Pak Sabtu. Kenapa? Karena saudara percaya bahwa saya bisa dipercaya. Dan cek itu ada isinya. Saldonya cukup di rekening bank saya. Waktu saudara mau uangkan. Nah, iman adalah pernyataan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan belum lakukan apapun buat kita. Seperti Tuhan tuh beriman loh sama kita. Kita lihat saudara bukti contoh di Matius pasal 3 ketika Yesus keluar dari air baptisan. Bapa berkata, sekalipun Yesus belum melakukan apapun, Bapa berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Katakan amin. Jadi di sini motivasi kita sebagai orang percaya, kita mulai sadar. Jangan lakukan apapun untuk dicintai, dikasihi. Salah. Kita lakukan sesuatu karena kita tahu, kita mengerti bahwa kita dicintai. Itu lebih asik, itu lebih keren, itu lebih dahsyat. Itu yang namanya iman. Katakan amin. Ya kan? Saudara Kristus, hari ini
Ya kan, kita dapat berdoa dengan menyatakan rasa syukur dan terima kasih sebelum Tuhan melakukan sesuatu kepada kita. Ya kan? Pada waktu kita lakukan hal ini, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, saya percaya damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Tuhan itulah indikator ya dari kasih karunia yang menyertai kehidupan kita. Kasih karunia yang menyebabkan ya kan kita bisa hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan inilah ya kan yang menyebabkan kita bisa mengalami terobosan dalam segala aspek kehidupan kita. Saya berdoa pesan ini memberkati saudara. Doa terobosan bicara tentang kita menyatakan rasa syukur kita. Ya kan? Sekalipun Tuhan belum melakukan apapun kepada kita. Karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya dengan mati di salib sebelum kita melakukan apapun untuk Dia. Yang mengerti katakan amin. Tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, aku bersyukur. Aku melihat banyak jiwa-jiwa di menara doa online ini. Aku melihat banyak daripada umat-Mu, jemaat-Mu ini yang diberkati dengan pesan ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa percaya. Ya Tuhan, ajar kami bisa melakukan doa terobosan. Kami tetap berdoa, kami tetap berseru, kami tetap menyatakan syukur. Sekalipun Tuhan belum melakukan sesuatu buat kami. Seperti Yosafat ya Tuhan, kami percaya kami akan menerima berkat jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Tuhan, kami akan menyatakan ya Tuhan. Ya Tuhan, kasih kami yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, di bulan Desember ini ada satu terobosan dalam setiap aspek hidup kami. Terobosan dalam rohani, dalam jasmani, dalam sosial dan keuangan kami Tuhan. Turunkan berkat buat setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukakan roti tangan kita, adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh
Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati iman kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.